relatif sekali. Berat ya pasti, tapi ukuran beratnya macam mana kan? Kita tidak bisa wujudkan itu seperti angin yang terasa pada badan kita, tubuh kita. Ada terasa angin itu, tapi kita mau tangkap dia nggak bisa. Ya. Cobaan ini pasti ada. Karena konsistensi sikap itulah modal kita yang masih kita milikin. Kita mendirikan partai ini memang dengan dimaksudkan Allah. Untuk membangun kesadaran masyarakat. Bagaimana pentingnya kita untuk bersama-sama menyadari dan menempatkan kondisi objektif yang ada sebagai suatu hal yang harus kita sikapin. Artinya, masyarakat kita ajak untuk mengerti di mana sesungguhnya kekuatan kita sebagai satu bangsa. Dan di sisi lain, di mana kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Maka perubahan mindset cara berpikir dari yang serba kepura-puraan, hipokrisi, kepada keterus-terangan. Saya pikir itu suatu sumbangsi yang berharga. Nasdem start dari soal ini. Dia berangkat dengan tekad ini. Maka code of conduct-nya, kalau ada di antara kita, ya anggota, ya pengurus, sampai pimpinan tertinggi, terkena kasus hukum secara lebih khusus yang namanya korupsi, secara lebih khusus, eksplisit. Itu kita nggak usah ikut kepada batasan apa yang diberikan koridor hukum, sampai ingkrah. TSK aja, kita harus ada dua opsi. Yang mundurkan diri atau diberhentiin. Hanya itu pilihan di Nasdem ini. Jadi komitmennya Anda bisa lihat dalam ukuran jam. Ya, langsung. 3 jabatan hilang. Sebagai sekjen, anggota DPR, anggota Nasdem. Ukurannya jam. Kira-kira 1 jam sesudah tersangka. Saya mendengar daripada Patris menyatakan dia dipanggil ya, sebagai saksi. Perintahnya sederhana aja, hadapin itu, kooperatif, berbicara sejujurnya. Saya mendoakan harapan saya, supaya tidak cukup berhenti di situ, tetapi konsekuensinya, kalau you jadi TSK, you tahu apa artinya itu. Langsung abang bicarakan ke sudah pada detik itu juga. Sebelum dipanggil, awal pertama dipanggil. Iya, itu you harus tahu itu. Ya, baik, oke. Nah, memang ini kultur yang kita bangun di dalam partai ini. Ini bagian dari konsekuensi, ada magnitude di partai ini. Ada daya tarik. Kalau Nasdem tidak memiliki daya tarik, dalam usianya yang relatif dini, muda, siapa yang ngacuhkan dia? Ada apa? Siapa perhatiin dia? Partai Sontoloyo ini kan? Tidak punya daya tarik, tidak ada daya tawar. Untuk apa diperbincangkan? Tapi ini partai punya magnitude pasti. Banyak yang terganggu dengan peran dan eksistensi partai ini. Bagi kepentingan-kepentingan siapapun itu. Yang merasa terganggu tentunya. Tidak mudah untuk membawa sebuah misi yang mulia seperti ini dan konsisten. Harus dicari apa saja kelemahan. Kalau nggak ada, buat kelemahan. Dramatisasi kelemahan kalau perlu. Dan karena konstruksi cara berpikirnya udah bukan lagi untuk memberikan faedah, pemahaman, transparansi pada publik. Nasdem suka dengan transparansi itu. Dia suka sekali, dia harus konsisten di situ. Tapi dia juga bisa memahami dan matut-matut diri. Ya memang ini bukan transparansi. Ini sebuah political engineering karena busuk hati aja. Dengki, sirik, khianat. Ada kecemburuan di sana. Yuk mengkait-kaitkan kenapa mesti Jaksa Agung, kenapa nggak sekalian yang lebih tinggi kepada Presiden, ada konspirasi. Mengatur misalnya pertemuan katanya seorang gubernur, wakil gubernur, ya kan, yang minta datang menghadap, dan coba tanya pada mereka yang sudah jadi, baik itu yang sudah tersangka ataupun yang belum,
Isinya apa? Isinya keluhan daripada satu sama lain yang memang tidak cocok di antara mereka. Yang satu dari PKS, Saudara Gatot, kan nggak banyak orang tahu. Yang satu dari Nasdem, Saudara Eri. Nah, kepentingan saya apa? Mau menerima apa dari Gatot sebenarnya konspirasi itu? Gatot bisa kasih apa atau Eri? Ya, kalau mau bicara transparansi. Material, katakan. Saya pikir berat itu. Kemudian politik. Seakan-akan memperkuat hebatnya Nasdem. Politiknya apa? Kalau orang berpikir lucu-lucuan barangkali, ya kalau yang dari PKS kena masalah berarti Nasdem dong yang naik. Ngapain dibantu dia? Tapi bukan dalam kontekstual itu. Spiritnya kakak dan adik, seorang senior diminta tolong untuk memberikan saran agar komunikasi kinerja mereka itu bisa berjalan lebih baik. Kepentingan untuk siapa? Masyarakat dan rakyat di wilayah yang mereka pimpin berdua di Sumatera Utara yang terus terang. Saya dibesarkan di sana. Jaksa Agung, urusannya apa masih Jaksa Agung itu? Saya harus nyatakan ini apa? Kepentingannya apa? Coba. Nah, melalui Anda saya harus nyatakan ini kepentingannya apa? Coba. Kan harus orang melihat motif. Nah, saya akan itu ada hebat sekali memerintah untuk melindungi perkara-perkara apa? Apanya? Material, politik, persahabatan juga apa, saudara kandung atau apa, harus jelas. Saya ingin nyatakan, itu memang konstruksi cara berpikir yang memang berpikir bukan dengan hati, dengan logika yang sehat. Ya. Apa yang harus dibela diri? Karena dia tidak merasa ada sesuatu sangkut pautnya. Kalau soal masalah orang menjudgment, ya judgment, you itu buruk, you itu jelek, you itu mau mencuri, you itu mau corrupt. You bagaimana hentikan orang judgment you? Pimpinan DPR ya, coba tanya aja, jangan latar belakang pimpinan DPR ini barangkali lagi capek dia. Lagi sakit kali dia ngomong. Ya kan? Coba dia lakukan perenungan kembali. Mungkin dia akan menarik ulang satu ucapan atau statement dia seperti ini. Kalau dia merenung sesaat, bisa. Mungkin lebih sehat. Tidak pernah. Telepon, lisan, tulisan, nggak ada. Semenjak beliau menjadi Jaksa Agung? Nggak ada urusannya apa, urusannya Gatot. Dia pekerja yang baik, tokoh muda yang bagus, patris yang saya kenal. Ya tidak pernah terlibat tindakan hal-hal yang istilahnya jadi catatan jelek pada masa lalunya. Abang merasa kaget tersangka? Ya pasti juga, masa saya nggak kaget. Dan saya yakin ini perkaranya pasti, kalaupun hal yang ada, insya Allah barangkali perkara yang seperti kalau kuat materialnya jangan-jangan tuduhannya kecil kali ini. Seakan-akan udah hancur nih publik, udah kecil-kecil sekali nih. Tetapi itulah konsekuensinya, sekecil apapun kalau itu dianggap salah. Nasdem sambil tindakan. Nanti lihat dalam fakta persidangan, saya yakin sekali kecil sekali. Kita telah menempatkan Ibu Nining Indra Saleh, mantan Sekretaris Jenderal DPR RI ya. Dia sebagai berarti dia wakil sekjen sekarang, saya PLT sekjen. Ya, Ibu Nining yang berhenti dari karirnya PNS-nya dan bergabung dengan Nasdem. Itu saya amat hargain, tokoh wanita itu. Itu konsekuensi sebagai public figures. Apakah orang akan nyebut-nyebut nama saya kalau saya bukan sebagai public figures? Itu pertama yang harus kita pahami. Dan saya pahamin sekali. Seterus, kemudian tanyalah pada diri kita sendiri. Mereka sebut-sebut kita ini, sebetulnya kita ini perlu disebut apa tidak?
Kita jawab, ya perlu aja mereka sebut karena mereka memang butuh sebuah news pack, sebuah hal yang bersikap sensasional. Ya kan? Terus kita tanya lagi pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita salah nggak? Ada nggak salah? Langsung atau tidak langsung? Kalau urusannya perkara. Apa yang harus menjadi masalah? Tidak masalah bagi Abang. Karena apa harus jadi masalah? Saya tidak bisa untuk membuat orang supaya semuanya sayang, simpati, setuju, berhibah hati kepada saya. Ya kan? Nah, bagaimana sih saya harus buat itu? Saya tidak bisa larang orang yang tidak suka pada saya. Nggak suka aja dia. Saya nggak suka nih sama seorang Surya. Suka, Iya kan? Konstruksinya memang gua nggak suka. Terus bagaimana kita mau bikin suka? Emang kita harus nangis-nangis? Berhibah-hibah. Tolonglah suka pada saya karena saya tidak bersalah. Dia sudah milikin. Saya menghargai sikap Rio ini. Dia tidak memberatkan lagi partai dia. Dia ambil over semuanya dia. Dia berhenti. Dia mengarah. Dan langsung dalam hitungan. Iya. 1, 2, Saya tengok, ya ini satu hal yang harus kita hargai juga. tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Tapi kalau ini juga tidak dilihat sebagai faktor positifnya, ya sayang menurut saya ya. Seperti saya katakan tadi, bagaimana ketika sebuah kemajuan teknologi dan kebebasan pers yang kita miliki, tapi kita tidak sedikit pun terikat kepada suatu komitmen, ya, katakanlah rasa tanggung jawab profesional kita. Saya pikir amat disayangkan kebebasan pers yang kita miliki. Sekecil apapun saya ikut memperjuangkan kebebasan pers di negeri ini. Karena saya merasakan seperti ini, saya pikir ya itulah dia buah kebebasan pers yang saya perjuangkan. Ya kan? Ya, cuman saya bila menyatakan ya, proses perjalanan ini kan tidak terhenti hari ini. Nasdem yang dipersepsikan hari ini seperti ini, siapa yang garantir 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan Nasdem akan tetap seperti ini? Belum tentu. Dia bisa lebih jelek, dia bisa lebih hebat 10 kali. Dia bisa lebih perkasa, lebih kokoh. Itulah hidup. Itulah yang harus kita pahami. Berjalanlah terus sepanjang kita meyakini sesuatu apa yang kita yakinin dan perlu kita perjuangkan.